Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tim PKMM Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Aksi Pemuda Peduli Winongo, sebuah gerakan literasi di Kampung Jelagran, akan membuat podcast tentang pencemaran sungai dan kebersihan sungai. Yang memberi materi adalah saya, Khairul Ilham, dan teman saya Erkangga Putra Padegan Satwika. akan memaparkan materi tentang kebersihan sungai dan pencemaran sungai. Sebelumnya, apa sih kebersihan sungai itu? Kebersihan sungai tidak lepas dari kebersihan lingkungan, yang merupakan hal tidak dapat dijauhkan dari sebuah kehidupan manusia dan merupakan unsur yang pasti atau tetap dalam ilmu kesehatan dan pencegahannya. Yang dimaksud apa sih kebersihan lingkungan itu? Kebersihan lingkungan itu merupakan sebuah lingkungan yang sehat, sehingga tidak gampang terserang atau terkena berbagai macam penyakit yang kapan saja bisa menyerang kita, seperti demam berdarah, muntaber, dan lain sebagainya. Ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, yang indah dan nyaman. Kebersihan sungai meliputi kebersihan pinggiran sungai, kebersihan air, kebersihan lingkungan sungai, dan kebersihan hulu dan hilirnya. Tempat-tempat umum seperti limbah pinggiran pabrik, selokan, dan lain sebagainya itu merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung kebersihan sungai itu sendiri. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan sungai agar sehat dan tidak menyebabkan kotoran atau menularkan penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, kita harus pandai dalam menjaga kebersihan. Tidak sulit kok menjaga kebersihan sungai itu. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan air selokan, memisahkan sampah kering dan sampah basah, rajin menyapu, dan mendaur ulang barang yang tidak terpakai, dan masih banyak lagi. Jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka lingkungan akan tidak sehat dan dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Juga dapat menyebabkan penyakit yang mengganggu masyarakat. Lingkungan yang bersih menjadi hidup sehat, udara terasa sejuk, tempat tinggal menjadi bersih, dan terhindar dari segala penyakit. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan sungai dan kebersihan lingkungan, karena itu banyak manfaatnya bagi kehidupan. Berdasarkan Permen Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional, pengembangan sistem pengolahan sampah memiliki visi, yaitu permukiman sehat yang bersih dari sampah. Untuk mencapai visi tersebut di masa depan, maka visi misi yang harus dilakukan adalah mengurangi timbunan sampah dalam rangka pengolahan persampahan yang berkelanjutan, meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengolahan sampah, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif dunia usaha swasta, meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengolahan persampahan. Hal itu sangat penting. Agar apa? Supaya sungai tidak tercemar seperti itu. Penegakan hukum dari berbagai sumber adalah salah satu contoh penting supaya kebersihan sungai bisa tercapai. Iswandi melalui jurnalnya yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Padang Press dengan judul Ekologi dan Ilmu Lingkungan, sampah dapat sumber dari berbagai kategori antara lain sampah rumah tangga, sampah perdagangan. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan pada umumnya berupa sisa makanan, bahan, dan peralatan yang sudah tidak terpakai. Bahan pembungkus, kertas, plastik, dan lain sebagainya itu pun juga merupakan sampah rumah tangga. Sedangkan sampah perdagangan merupakan sampah yang dihasilkan misalnya bahan dagang yang rusak, buah, sayur, kertas, karton, dan lain sebagainya. Menurut Toha, dalam jurnalnya yang berjudul Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, manusia
berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Prinsip dasar kemampuan amat penting diketahui karena dengan terbatasnya kemampuan, maka seseorang akan bertingkah laku yang berbeda. Hal itu dilakukan karena keinginan manusia, di mana untuk mewujudkan keinginan tersebut muncullah berbagai perilaku. Nah, ini yang menjadi sumber masalah. Banyak perilaku manusia yang tidak memanfaatkan air sebagai bahan sumbernya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya, Gangga. Terima kasih kepada Mas Khairul Ilham telah memberikan waktu kepada saya. Ya, saya di sini R. Gangga Putra Padekan Satwika dari PKMM UNY 2020 ingin memaparkan dan ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mas Khairul Ilham. Di sini Mas Khairul Ilham sudah menyinggung tentang bagaimana sih pentingnya, apa sih pentingnya kita menjaga lingkungan sungai dan manfaat dari menjaga kebersihan sungai dan penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari sungai, penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari sungai yang kotor. Nah, selain sungai yang kotor itu juga Mas Ilham juga menyinggung tentang sampah-sampah plastik yang ada di sungai. Nah, dikutip dari indiatimes.com, Indonesia masuk ke dalam 6 negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Lalu apa hubungannya sampah plastik dan pencemaran sungai? Jelas ini sangat berkaitan erat karena banyak sampah plastik bisa sebagai tolak ukur bagaimana kita mencintai alam dan sungai. Jadi semakin banyak sampah plastik yang ada di sungai, otomatis kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Tapi jika sungai itu bersih dari sampah, kita sangat cinta terhadap sungai. Tidak hanya sampah plastik saja, limbah-limbah hasil pembuangan juga masih sangat berpengaruh. Seperti 1. Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah penyumbang terbesar pencemaran sungai yang ada. Lalu ada juga limbah pabrik, juga termasuk penyumbang terbesar. Nah, kalau sampah rumah tangga itu apa saja sih jenisnya? Sampah rumah tangga banyak sekali, seperti adanya botol-botol plastik yang dibuang dari rumah tangga atau sisa-sisa hasil dari rumah tangga seperti bungkus deterjen, lalu ada bungkus sarimi. Nah, itu juga termasuk juga sampah-sampah rumah tangga. Nah, selanjutnya ada limbah pabrik. Nah, limbah pabrik itu juga termasuk penyumbang pencemaran air yang sangat-sangat serius, seperti misalnya pembuahan industri limbah pabrik seperti industri kertas juga masih banyak terjadi di lingkungan saya juga. Nah, penyebab pencemaran air ini sering sekali ditemukan dibuang ke sungai atau di laut. Nah, limbah pabrik dibuang ke sungai atau laut belum diolah terlebih dahulu hingga membuat air tercemar. Nah, di sini manfaatnya kita menjaga sungai itu seperti apa sih? Nah, manfaatnya adalah air itu, sungai itu bisa sebagai tempat rekreasi. Selain tempat rekreasi juga sungai itu juga bisa menghilangkan stres dan depresi, termasuk juga relaksasi. Jadi jika sungai itu bersih, otomatis kita bisa sungai itu bisa menjadi tempat rekreasi, juga bisa menjadi penghilang stres atau depresi dan relaksasi. Jika kita melihat sungai kotor kan tidak mungkin kan kita bisa menghilangkan stres melihat sampah yang berserakan di sungai, jelas tidak mungkin, apalagi digunakan untuk relaksasi. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan tentang materi pencemaran sungai. Nah, pertanyaannya ada satu yang mungkin akan dijawab oleh Mas Khairul Ilham. Pertanyaannya ini ada, apakah masyarakat sudah mengetahui mengenai akibat yang terjadi jika sungai tercemar? Apakah kira-kira masyarakat sudah mengetahui, Mas Ilham? Jika sungai tercemar, akan sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk, Mas. Iya, karena di sana ada banyak sekali tumbuhan yang hidup di pinggiran sungai. Oh, Seperti itu. ya. Jika tercemar, maka tumbuhan tersebut bisa mati.
Akibat dari pencemaran sungai bagi hewan dan tumbuhan salah satunya yaitu merusak ekosistem yang ada di sungai. Jika ekosistem rusak, maka tidak akan ada ikan. Berarti di sana juga tidak akan ada yang mancing. Seperti itu, Mas Gangga. Oh, seperti itu. Karena sungai yang tercemar banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya yang berasal dari limbah pabrik, limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Selain itu, akibat dari pencemaran sungai bagi manusia, yang paling penting adalah pemenuhan air bersih. Jika sungai tercemar, maka pemenuhan air bersih akan sangat terganggu dan manusia tentu saja tidak dapat menikmati air dari sungai. Seperti itu, Mas Gangga. Oh, karena manusia sangat membutuhkan air ya, Mas. Iya, sangat 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 butuh. Sangat membutuhkan air ya. Iya. Karena sebagai sumber daya alam terpenting di planet bumi ya. Iya. Air. Jika air sungai sudah tercemar, jika air yang dikonsumsi, maka akan sangat berbahaya bagi tubuh. Apalagi masyarakat sekarang kurang mengetahui mengenai hal tersebut. Akibat yang paling berbahaya apabila sungai tidak terawat, yang seharusnya dapat mencegah banjir, tapi malah sebaliknya, yaitu malah memicu banjir. Banjir ya. Kalau banjir memang jelas ya, Iya. sampah menjadi banjir. Selanjutnya ini ya Mas Gangga, apa aja sih yang menjadi penyebab dari pencemaran sungai itu? Tadi pertanyaannya apa saja hal yang menyebabkan pencemaran sungai ya? Iya. Ya, yang pertama itu ada sampah ya, tadi sudah saya sebutkan, ada sampah. Sampah itu sampah ini tidak hanya mempengaruhi pencemaran air lewat laut maupun sungai saja, namun juga mencemari sumber air manusia dengan meresap ke tanah. Jadi sampah itu sangat berbahaya karena bisa meresap ke tanah. Kalau misalnya sampahnya itu bisa diolah oleh alam tidak masalah, tapi biasanya sampah plastik itu sulit untuk terurai, Mas Ilham. Jadi bisa bertahun-tahun dan itu juga membahayakan bagi tanah. Nah, selanjutnya ada tadi saya sudah sebutkan bahwa limbah pabrik. Nah, limbah pabrik yang dibuang ke sungai atau ke laut tersebut yang belum diolah dahulu sehingga membuat air tercemar. Limbah pabrik juga termasuk. Lalu kemudian ada peternakan dan perikanan. Nah, peternakan perikanan itu bukan peternakan atau perikanannya ya, tapi kotoran ternaknya maupun sisa-sisa makanan yang ada di ternaknya. Itu juga sebagai penyebab pencemaran air. Nah, lalu ada limbah pertanian. Limbah pertanian itu termasuk seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Itu juga sangat berbahaya bagi pencemaran sungai. Nah, dan lalu deterjen. Nah, deterjen ini penggunaan deterjen yang dibuang ke sungai itu juga menyebabkan rusaknya ekosistem sungai yang tadi sudah disinggung oleh Mas Ilham. Nah, seperti ikan-ikan dan organisme yang ada di hidup di air dapat mati karena deterjen. Karena deterjen itu kan kalau digosok di tangan kan panas kan, Mas Ilham. Iya. Apalagi kalau dimasukkan ke sungai, Iya. ikan-ikan jelas kepanasan. Lalu di sini ada pertanyaan ketiga. Bagaimana peran kita untuk ikut serta dalam mengatasi atau mengurangi pencemaran yang terjadi di sungai? Nah, bagaimana peran kita, Mas Ilham? Ini sangat penting karena kita sudah membacakan ini. Kalau kita tidak ada actionnya, berarti kan tidak mungkin terjadi kan? Iya. Mungkin pencemaran lingkungan Iya. akan cuma hanya sebagai omong kosong saja Iya. kan? Nah, berarti bagaimana sih peran kita ikut serta dalam mengatasi dan mengurangi sungai? Bagaimana, Mas Ilham? Sebagai makhluk hidup yang masih bergantung terhadap kebutuhan air di sungai, kita berkewajiban untuk serta berperan mengatasi atau mengurangi pencemaran sungai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, dan juga mengolah kembali limbah pabrik atau limbah rumah tangga yang bisa mencemari air. Seperti itu, Mas Gangga. Mungkin bisa dicontohkan, Mas Ilham, mengolah limbah rumah tangga itu bagaimana? Ya mungkin nanti akan ada filter air seperti itu ya, seperti yang dilakukan di Singapura ataupun Jerman. Seperti mereka sudah menerapkan itu dan berhasil. Mereka sungainya itu terlihat indah. Seperti itu, Mas Gangga. Singapura sudah melaksanakan memfilter air. Iya. Oh. Iya. Selain itu,
untuk menjaga sungai agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran dimulai dari diri sendiri agar sadar terhadap kebersihan lingkungan dan dapat pula dimulai di rumah masing-masing. Salah satunya dengan cara memilah sampah dengan baik dan menurut jenisnya. Seperti itu Mas Gangga. Wah, berarti peran kita harus sangat penting ya, Mas Iya. Ilham. Peran masyarakat juga jelas harus Iya. sangat penting dalam Iya. menjaga pencemaran menjaga sungai agar tetap bersih ya. Iya, seperti itu. Wah. Lalu ada pertanyaan apa lagi Mas Ilham? Ini ya. Selain menyebabkan pencemaran sungai, mengapa sampah khususnya sampah plastik menjadi hal yang sangat berbahaya pengaruhnya bagi kehidupan bahkan sampai di masa yang akan datang? Seperti itu Mas Gangga. Seperti apa sih Mas jawabannya? Pertanyaannya tadi selain menyebabkan pencemaran sungai, mengapa sampah khususnya sampah plastik menjadi hal yang sangat berbahaya dan pengaruhnya bagi kehidupan di masa yang akan datang ya. Jadi sampah plastik ya, bahayanya sampah plastik ya Mas Ilham ya. Iya. Oh ya. Oke, tadi kan sudah saya singgung tentang bahayanya sampah plastik. Karena sulit terurai di sana sampah plastik kan sulit terurai. Nah, tadi sudah saya disinggung. Nah, karena sangat sulit untuk terurai, sampah plastik itu masih menyisakan mikroplastik yang sangat berbahaya karena memiliki kandungan bahan kimia. Nah, di sini tadi karena sudah sulit terurai, sampah plastik menyisakan mikroplastik yang sangat berbahaya karena memiliki kandungan bahan kimia. Nah, apabila jumlah sampah plastik semakin hari semakin meningkat ditambah dengan pola hidup masyarakat yang belum sadar akan bahaya sampah plastik, maka hal tersebut akan memberi pengaruh yang besar bagi kehidupan yang akan datang. Jadi, jika ingin anak cucu kita melihat keindahannya alam, kita harus menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan sungai. Jika ingin anak cucu kita ingin melihat sungai tetap bersih ya. Iya. Nah, karena mengandung mikroplastik yang sangat berbahaya Mas Ilham. Nah, bahkan jika masih banyak yang membuang sampah sembarangan ke sungai dan terbawa sampai ke lautan, maka laut akan dipenuhi oleh sampah yang menumpuk sampai bertahun-tahun yang akan datang. Jadi, jika kita membuang sampah di sungai, dampaknya tidak hanya di sungai, Iya. tapi lautan Sampai juga. ke lautan juga. Kita bayangkan Indonesia kan kayak akan keaneka ragam laut kan. Iya. Nah, terumbu karang yang indah. Iya. Bayangkan jika itu terkena sampah plastik dan sulit terurai. Iya. Apakah anak cucu kita akan bisa menikmati keindahan laut yang ada di Indonesia, Mas Ilham? Ya, tentu saja itu tidak akan bisa terjadi. Maka dari itu peran kita sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, Mas Iya, Ilham. benar. Ya, sampah plastik ini tidak hanya mempengaruhi pencemaran air lewat laut maupun sungai saja, namun bisa juga mencemari sumber manusia, yaitu sampah tersebut dibuang dan terpendam di tanah. Saat hujan turun, air yang meresap ke tanah akan terkontaminasi dengan sampah tersebut hingga sumber air tanah menjadi terpengaruhi. Bahkan tidak hanya laut saja, tanah pun juga terkena imbasnya Mas Ilham dari kita karena tidak menjaga lingkungan tersebut. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi Mas Ilham. Mengapa air sungai yang sudah tercemar oleh limbah, baik limbah pabrik maupun limbah pertanian dan sebagainya, tidak baik untuk dikonsumsi? Wah, ini pertanyaan juga bagus ini Mas Ilham. Mengapa tidak baik untuk dikonsumsi Mas Ilham? Air yang sudah tercemar limbah tidak baik untuk dikonsumsi karena limbah berasal dari pabrik maupun limbah dari pertanian yang langsung dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu. Itu mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Seperti itu Mas Gangga. Oh, seperti itu Mas Ilham. Iya. Oh. Jika air yang tercemar tersebut langsung dikonsumsi, maka akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi tubuh. Pencemaran air pun tidak hanya oleh mikroorganisme hidup seperti parasit dan bakteri, tapi juga terkontaminasi seperti logam berat. Jika air tersebut dikonsumsi maupun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain sebagainya, maka akan timbul penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifoid, bahkan polio. Polio juga bisa. Iya. Oh. Kolera juga. Iya. Terutama diare Mas Gangga. Diare ya, yang Iya. lebih terkenal diare ya. Iya. Karena diare kan
penyakit dari dalam nih, terutama Iya. ketika kita mengonsumsi air yang jelek seperti itu, maka kita akan bisa diare seperti itu Mas Gangga. Oh. Mengonsumsi air yang tercemar dapat menyebabkan gangguan kesehatan akut bahkan kronis. Wah, Nah, ini sampai ada kronis juga ya. iya. Nah, terus lalu ini ada pertanyaan. Sungai merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita. Apa saja manfaat sungai bagi kehidupan makhluk hidup, khususnya bagi kehidupan kita sehari-hari? Apa sih Mas Gangga? Manfaatnya ya, tadi sudah saya singgung ya, manfaatnya itu ada yang buat rekreasi juga, relaksasi. Nah, di sini kita jabarkan lagi manfaat sungai bagi kehidupan manusia dan kehidupan kita sehari-hari ya, khususnya ya. Iya. Nah, manfaatnya itu diantaranya ada pusat ekosistem. Wah, ada pusat. Tadi Mas Ilham menyinggung tentang ekosistem ya. Nah, sungai dapat menjadi rumah bagi segala makhluk hidup, yaitu seperti ikan dan tanaman air dan ekosistemnya. Ekosistemnya ya banyak sekali kan. Di ekosistem sungai kan ada banyak sekali ya. Iya. Enceng gondok juga itu juga termasuk di sungai juga ada, sering Iya. juga ada. Nah, lalu juga sebagai sumber mencari nafkah. Bisa sebagai sumber mencari nafkah. Sungai bisa sebagai sumber pencari nafkah. Nah, sungai juga sering dimanfaatkan sebagai sumber mencari nafkah dari berbagai kalangan masyarakat seperti tambak ikan. Wah, sungai bisa menjadi tambak ikan Mas Ilham. Berternak ikan seperti itu ya Mas? Iya, Ikan peternak lele, ikan ya, ikan nila, bisa seperti itu. gurame. Ya, penambangan batu kali. Iya. Itu bisa itu terjadi di Magelang, sering juga terjadi sungai-sungai. Magelang kan sungainya besar-besar juga kan Mas. Iya. Nah, itu juga. Dan penambangan pasir karena di sungai itu ada pasir juga kan Iya. Mas Ilham. Pasir bisa digunakan sebagai membangun rumah. Iya. Nah, sering digunakan seperti itu. Lalu sebagai sumber bahan konsumsi bisa karena manusia membutuhkan air kan. Nah, elemen utama dari sungai adalah air Mas Ilham. Nah, selain sebagai sumber mata pencaharian, karena rekan-rekan hayati yang ada di sungai bisa menjadi bahan konsumsi seperti ikan, airnya juga bisa kita konsumsi juga. Iya. Nah, seperti itu. Lalu ada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, itu bisa sebagai mencuci, mandi, dan lain sebagainya, Iya. keperluan rumah tangga yang lainnya. Iya. Jika sungai itu tidak tercemar. Lalu manfaat sungai yang lainnya yaitu seperti penampungan air. Nah, bisa sebagai penampungan air Mas Ilham. Ya, sungai dapat menampung debit air yang turun ke tanah melalui hujan. Nah, selain itu juga mengalirkan air ke hilir. Wah, bisa juga. Sungai dapat mengalirkan air dari hulu menuju hilir atau tempat di mana sungai itu bermuara. Hal ini dapat mencegah terjadinya penumpukan air pada hulu yang berakibat meluapnya air sungai atau bisa dikatakan kita sebagai banjir. Lalu sebagai pembangkit listrik juga bisa, PLTA. Nah, Indonesia terkenal dengan PLTA juga Mas Ilham. Pusat PLTA. Nah, di sini sungai dapat menjadi salah satu energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air, PLTA ya itu. Nah, lalu ada juga mencegah banjir. Tadi sudah disinggung ya tadi meluapnya air dan hilir. Apabila sungai memiliki kedalaman tertentu dan baik dan terawat, maka kondisi ini dapat mengurangi resiko banjir pada suatu daerah. Jadi sangat penting sekali kita harus menjaga manfaat sungai dan menjaga kebersihan sungai. Jadi seperti itu Mas Ilham. Oke, terima kasih podcast dari kami, yaitu dari tim PKMM UNY yang berjudul Aksi Pemuda Peduli Winongo. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.